Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Am Muriel Kosu, NIM 2018-21537, kelas R5J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum. Yang pertama, kita melihat arti istilah perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum menurut sistem KUH Perdata tidak dimasukkan ke dalam hukum perjanjian atau Verbintenisrecht. Istilah hukum perjanjian hanya untuk hal-hal berkaitan yang bersumber pada persetujuan atau overeenkomsten dan pada suatu perbuatan tak melanggar hukum atau rechtsmatig-daad. Menurut Wirjono Projodikoro, perikatan yang bersumber dari perbuatan melanggar hukum tidak mengandung unsur janji. Kata perbuatan dalam rangkaian perbuatan melanggar hukum tidak selalu berarti positif, tetapi juga negatif. Seperti halnya orang diam saja dapat dibilang melanggar hukum. Dalam seseorang itu menurut hukum harus dapat berbuat. Perbuatan dalam arti positif yaitu perbuatan yang menyalurkan alam pikiran orang ke arah suatu hal, menggerakkan badan. Perbuatan yang berarti negatif harus bersifat aktif, bukan pasif. Artinya, orang yang diam saja harus dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum kalau ia sadar bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Yang kedua, pengertian perbuatan melanggar hukum. Menurut Vollenhoven, perbuatan melanggar hukum dikatakan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig-daad, bagi yang takluk terhadap KUH Perdata berlaku suatu hukum perdata yang tertulis. Akan tetapi mula-mula onrechtmatig-daad diartikan secara sempit, yaitu mengingat perkataan onrechtmatig sebagai hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Yang ketiga, syarat perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam 5 hal, yaitu yang pertama, harus ada perbuatan, yang kedua, yang melawan hukum, yang ketiga, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, 4, harus ada kesalahan, dan yang kelima, harus ada kerugian. Yang pertama, harus ada perbuatan. Perbuatan dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain. Jadi, sengaja melakukan gerakan sehingga tampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan itu. Perbuatan berlawanan harus dibuktikan oleh penggugat kecuali terhadap beberapa kejadian saja. Undang-undang mensyaratkan bahwa kesalahan harus dibuktikan oleh tergugat. Dalam keputusan pada umumnya tanggung gugat berdasarkan risiko, sedangkan pasal 1365 KUH Perdata tanggung gugat berdasarkan kesalahan. B. Apa arti melawan hukum? Dalam menjawab pertanyaan ini terdapat 2 ajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ajaran sempit. Sebelum tahun 1919, Hogerat berpendapat dan menafsirkan permuatan melawan hukum secara sempit, yang menyatakan bahwa sebagai perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, sebagai perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang. Banyak gugatan pada waktu itu berdasarkan perbuatan melawan hukum gagal karena perbuatan sebagai dasar gugatannya itu tidak diatur dalam undang-undang. Yang berikut ajaran luas. Pendapat Hogerat yang demikian itu dapat dijumpai dalam Aretsnya tanggal 31 Januari 1919 tentang perkara perbuatan melawan hukum, yaitu perkara Cohen, yang menyuap karyawan percetakan Lindenbaugh agar memberitahukan segala keadaan kantor Lindenbaugh sehingga percetakan Lindenbaugh menderita kerugian. Yang berikut C. Teori relativitas. Teori relativitas atau Suchnorman Theory berasal dari Jerman. Adalah suatu ajaran yang membatasi pelaksanaan perbuatan
melawan hukum dalam ajaran luas. Schutz norm teori mengandung suatu relativitas dari perbuatan melawan hukum, dengan pengertian bahwa perbuatan tertentu dari A melawan hukum terhadap B tetapi tidak melawan hukum terhadap C. Namun ada kemungkinan C menderita rugi karena perbuatan A tersebut. Tetapi ia tidak dapat menuntut ganti rugi kepada A karena perbuatan melawan hukum dari A itu terhadap B. Yang berikut D, harus ada hubungan sebab akibat. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur secara tegas mengenai sebab dan akibat dari suatu perbuatan itu. Hanya ada kalimat, orang karena salahnya menimbulkan kerugian. Solusi dalam praktik menerapkan pasal-pasal dari Dewan Prestasi secara analogi seperti pasal 1248 KUH Perdata yang mengatur antara lain kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan itu. Begitu juga ketentuan pasal 1243 KUH Perdata digunakan untuk pemecahannya. Yang berikut E, harus ada kerugian. Dalam penggantian, kerugian yang disebut sebelumnya itu meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1246 KUH Perdata yang mengatakan bahwa biaya, rugi, dan bunga yang olehnya si piutang boleh dituntut akan penggantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah diderita dari untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Ketentuan pasal 1243 KUH Perdata mengatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan. Pengganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang disebut dalam perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Yang berikut F, perbuatan melawan hukum harus hukum oleh badan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan olehnya sendiri, tetapi juga oleh para wakilnya. Di dalam badan hukum adanya wakil yang khusus disebut organ atau perlengkapan, yang memegang peranan penting dalam badan hukum menurut anggaran dasar atau peraturan lain dari badan hukum itu. Organ adalah pengurus dari suatu perkumpulan atau yayasan, direksi, komisaris, dan RUPS dari suatu perseroan terbatas atau PT. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ atau pengurus dalam lingkungan formal dari kewenangannya berdasarkan atas ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum dari bawahannya badan hukum itu akan bertanggung gugat berdasarkan pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya. Yang berikut G, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Perbuatan melawan hukum dari penguasa harus ditangani secara khusus oleh hakim karena untuk penguasa berlaku peraturan-peraturan yang menyimpang diakibatkan dari sifat melawan hukum itu yang mempunyai ukuran lain daripada orang-orang biasa. Bagaimanapun juga perbuatan dari orang biasa untuk kepentingan sendiri, sedangkan untuk tindakan penguasa atau pemerintah untuk kesejahteraan umum. Dalam hal ini penguasa kadang-kadang terpaksa mengorbankan kepentingan orang per orang dan kepentingan golongan tertentu. Dalam sisi lain, apabila penguasa mengambil bagian atas dasar yang sama sebagai orang biasa, maka ia dapat dipertanggungkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain sebagainya. Tindakan penguasa hanya dapat disebut sebagai perbuatan penguasa bila menurut sifatnya memang hanya dapat dilakukan oleh penguasa. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.